Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar bersama Stefanus Eko Wahyudi. Saya akan membahas salah satu blog dalam bisnis model Canvas, yaitu Customer Segment. Bagi yang belum menonton video saya tentang bisnis model Canvas, atau biasa disebut dengan BMC, dapat melihatnya melalui link yang ada di deskripsi. Customer Segment adalah blok pertama yang perlu untuk dipikirkan pada saat membuat bisnis model dengan menggunakan BMC. Pada saat kita memiliki sebuah produk atau jasa, maka perlu dipikirkan terlebih dahulu sekelompok orang atau organisasi yang akan dijadikan target customer yang akan memanfaatkannya. Customer adalah inti dari semua bisnis model, di mana tanpa customer yang mendatangkan keuntungan, maka perusahaan tidak akan mampu menopang operasionalnya untuk bertahan lama. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami kebutuhan dan keinginan customer dan mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan berbagai kriteria yang akan dibahas pada video ini. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu mendefinisikan dengan jelas mana segmen customer yang akan dilayani dan mana yang tidak menjadi target customer-nya. Yang dimaksud dengan customer pada customer segment sendiri adalah orang-orang yang mengambil keputusan untuk membeli. Jadi belum tentu orang yang membelinya secara langsung. Sebagai contoh misalnya, ada seorang ibu meminta anaknya untuk membeli gula merek tertentu di sebuah minimarket. Maka yang menjadi customer adalah ibu yang menyuruh anaknya untuk membeli produk tersebut. Nah, dalam hal ini, sebuah produk dapat memiliki segmentasi pasar yang luas. Namun, dalam pengembangan sebuah bisnis seperti ini, dengan target segmentasi pasar yang sangat luas, justru akan sangat sulit untuk mengembangkan strategi untuk mendapatkan customer yang tertarik untuk memanfaatkan produk dan jasa kita. Sebaliknya, ditentukan segmentasi customer dibatasi pada customer dengan karakteristik tertentu agar dapat ditemukan value proposition yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Sebagai salah satu contoh misalnya saja, apabila kita ingin menawarkan sebuah produk makanan, tentunya strateginya akan sangat berbeda untuk customer dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dibandingkan apabila target customer merupakan tingkat ekonomi menengah ke atas. Pada customer dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, mungkin dibutuhkan penataan makanan yang lebih bagus, tempat makan yang lebih nyaman dan lebih bagus, serta Instagramable. Meski pada akhirnya akan berujung pada harga yang lebih mahal. Sebaliknya pada kalangan menengah ke bawah, mungkin akan lebih memikirkan apakah produk memiliki kualitas yang optimal dengan harga yang ekonomis, tentunya dengan rasa yang enak pula. Dan mungkin kemasan tidak terlalu penting, yang penting kelihatan bersih gitu ya. Berdasarkan kebutuhan customer, Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation membagi customer segment menjadi 5 kategori. Kategori pertama adalah mass market, di mana terdapat customer dalam jumlah yang besar dan memiliki kebutuhan yang sama. Contoh produk yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah produk elektronika yang diproduksi dalam jumlah banyak dengan spesifikasi yang sama, karena kebutuhan pasar yang sama. Contoh lain adalah bahan pokok yang dibutuhkan semua orang, misalnya saja beras, gula, minyak, dan berbagai produk jenis lainnya. Jadi dalam hal ini produsen tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari customer tertentu. Kategori kedua adalah niche market, di mana customer yang target adalah customer tertentu dengan memiliki kebutuhan yang tertentu atau spesifik pula. Sebagai contoh, untuk customer pada niche market, misalnya adalah orang penggiat lingkungan yang tidak mau menggunakan plastik sebagai bungkus atau tas, atau pabrik yang membutuhkan teknisi tertentu untuk mesin di pabriknya. Pada sembako misalnya, ada sebagian kecil orang tertentu yang menginginkan nasi yang tidak terbuat dari beras, sehingga muncul nasi shirataki yang sedang happening. Dalam skala besar, contohnya adalah kebutuhan antara buyer dan supplier, contohnya antara produsen mobil dengan produsen komponen atau spare part mobilnya. Kategori yang ketiga adalah segmented, di mana sebuah produk atau jasa dibutuhkan oleh sekelompok customer yang sama, namun memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Masing-masing kebutuhan akan dapat dijawab melalui value proposition yang berbeda pula. Sebagai contoh, untuk sebuah perusahaan yang akan membuat produk berupa keyboard komputer, perlu untuk memikirkan beberapa segmen dari penggunanya. Keyboard untuk perkantoran misalnya akan berbeda dengan keyboard untuk toko retail. Untuk para gamer, mereka membutuhkan keyboard mechanical yang dapat diatur fungsinya, serta memiliki backlight untuk meningkatkan mood dalam bermain game. Segmentasi di sini misalnya kebutuhan yang berbeda berdasarkan demografi, misalkan saja terkait dengan umur, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Pembagian lain adalah berdasarkan psikografi, misalnya dari gaya hidup atau lifestyle, kepercayaan, dan sejenisnya.
Faktor lain adalah berdasarkan perilaku, misalnya kebiasaan atau status sosial tertentu. Kategori lain dari segmented berdasarkan geografi, misalkan perbedaan kebutuhan dari area berbeda, pedesaan atau perkotaan, perbedaan iklim, dan sejenisnya. Sebagai contoh misalnya, kebutuhan untuk baju tentunya akan sangat berbeda untuk area atau negara dengan iklim tropis dan area yang memiliki 4 musim. Kategori keempat adalah diversified, yaitu masing-masing customer memiliki permasalahan, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda-beda. Diversified sendiri serupa dengan segmented, di mana untuk diversified, value proposition yang ditawarkan adalah sangat berbeda, sedangkan untuk segmented masih menawarkan value proposition yang serupa, namun memiliki sedikit perbedaan. Contoh yang kita lihat adalah Gojek, yang semula menawarkan ride-hailing service atau layanan transportasi dan menggunakan motor, saat ini telah menyediakan berbagai layanan lain, ya, antara lain membeli tiket nonton, untuk membeli pulsa, hingga layanan untuk membersihkan rumah. Tentunya setiap jenis layanan akan dimanfaatkan oleh customer segmen yang berbeda dan membutuhkan value proposition yang berbeda pula. Oh ya, saya akan bahas secara mendetail mengenai value propositions pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng di channel ini supaya tidak ketinggalan videonya ya. Kategori kelima adalah multi-sided platform atau multi-sided market. Pada kategori ini, produk atau jasa ditujukan untuk melayani kebutuhan 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling bergantung satu sama lain. Sebagai contoh, aplikasi marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak misalnya, mereka harus memperhatikan 2 sisi pelanggan, yaitu pembeli dan penjual. Dalam hal ini, mereka harus memungkinkan pembeli untuk berbelanja dengan aman dan nyaman, serta harus memudahkan penjual untuk menawarkan barang dagangannya, serta memungkinkan merchant untuk meraih keuntungan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mendapatkan gambaran mengenai customer segment dan berbagai kategorinya? Apabila ada yang kurang jelas, silakan tuliskan pertanyaan di komen yang ada di bawah. Jadi, mulailah dengan menentukan customer segment dari bisnismu. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas tentang value proposition. Jangan lupa untuk like dan share video ini apabila bermanfaat agar lebih banyak orang yang juga akan mendapatkan manfaatnya. Bye for now.